Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya. Terima kasih kepada para penonton channel ini yang telah menonton dan memberikan komentar yang luar biasa kepada video terakhir saya kemarin yang menjawab pertanyaan dari seorang netizen asal Malaysia yang mempertanyakan Sumpah Pemuda kita, yang mempertanyakan hak kita mendirikan bangsa Indonesia. Apa yang saya tangkap dari komentar-komentar itu adalah bahwa ternyata semangat, mentalitas pejuang yang ada di bangsa kita ini tidak luntur sama sekali, meski kita sudah merdeka 78 tahun. Gitu ya. Semangat yang dulu ditanamkan oleh para pendiri bangsa kita ternyata tidak luntur sampai di kita di anak cucunya. Saya begitu terharu menyaksikan bagaimana komentar-komentar dari berbagai wilayah Indonesia, ada dari Kalimantan, ada dari Aceh, Sumatera, Jawa gitu. Ternyata kita memang masih benar-benar bersatu sebagai sebuah bangsa, ya, sebagaimana dulu diharapkan oleh para pendiri bangsa kita ini. Ya, tapi ada satu hal yang membuat saya kecewa juga di samping rasa gembira, terharu dan bangga melihat bagaimana respon dari teman-teman penonton channel ini. Saya kecewa karena di video tersebut saya tidak lagi mendapatkan komentar-komentar layak konten dari Malaysia. Di video itu saya lihat para penonton channel ini asal Malaysia kembali ke hitah, ke sifat aslinya, yang ketika berkomentar atau memberikan pendapat melulu di narasi rasisnya. Ya, kalau nggak IQ gorila, hidung yang beginilah, ini bangsa miskin, bangsa babu, dan seterusnya. Yang sudah sempat saya kontenkan dan tidak menarik lagi kalau diulang untuk menjadi bahan konten berikutnya karena hanya begitu-begitu saja. Mereka kembali ke fitah yang sangat Malaysiawi, ya. Nah, tapi kemudian karena sudah tidak ada bahan, mereka tidak memberikan bahan lagi. Kemudian ya saya buka-buka video tadi habis sholat Jumat. Dan saya menemukan sebuah video yang ternyata ada kontroversi beberapa waktu yang lalu ketika seorang profesor asal Malaysia, Profesor Abdul Muati Ahmad, yang berbicara di semacam sebuah satrasehan di Kuala Lumpur, mungkin semacam ya penguatan kebangsaan ya. Di sana beliau berbicara tentang nilai-nilai Melayu, ya tentu saja dengan konstitusi rasisnya yang dengan pembenaran dari beliau, dan juga bagaimana perjuangan orang Melayu, bagaimana hebatnya orang Melayu segala macam, dan juga menyinggung soal bahasa di sana tentu saja ya, bahasa. Dan di situ beliau juga selain bahasa Melayu yang digunakan Malaysia, beliau juga menyinggung soal bahasa Indonesia. Dan seperti yang biasa saya dengar karena saya tumbuh dan besar di Aceh dan di masa konflik, itu narasi yang sangat umum di Aceh, yaitu apa? Indonesia itu tidak punya bahasa. Bahasanya itu sebenarnya bahasa Melayu. Indonesia saja mengaku-ngaku dengan berbagai argumen tentu saja yang khas dari sana, dari Malaysia. Dan seperti apa videonya, apa yang beliau katakan, yuk mari kita lihat. Bahasa kita itu namanya bahasa Melayu ya. Ada orang kata bahasa Malaysia. Orang kata bahasa Malaysia apa? Kan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia kan bahasa Melayu? Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Oke. Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Benar. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan di dalam Indonesia. Itu bercakap macam kita. Okay. Bukan macam kita di utara ni tak. Dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa standard bahasa kita, bahasa standard. Bahasa surat.
Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau disebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Ada benar. Sedangkan Jawa itu majoriti. Ya ada benarnya yang dikatakan. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Nah, jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Sebab bahasa ini dia mengikut ras etnik. Lagi-lagi kita cakap narasi orang putih rasis kan, ya. cakap orang putih. Kita cakap orang putih. Kalau tuan-tuan pergi ke Amerika, tanya dia apa bahasa dia bercakap. What language do you use? Di Amerika, dia akan kata, I speak English. Saya tak pernah jumpa masa saya duduk belajar di sana dulu pun, orang Amerika kata, I speak American. Tak. Dia kata, I speak English. Sebab bahasanya bahasa Inggris, English. Walaupun asal bahasa itu adalah dari England. Dipertuturkan oleh satu kelompok, satu tribe yang kecil di England, United Kingdom itu. Sama kalau pergi ke Australia. Pergi ke Australia. Tanya dia, what language do you speak? Dia tak kata I speak Australian. Dia kata I speak English. Jadi bahasa kita bahasa Melayu lah. Bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Dah beratus tahun dah bahasa ini menjadi bahasa komunikasi di rantau alam Melayu. Dalam istilahnya disebut lingua franca. Bahasa komunikatif, bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Semenanjung dan juga Nusantara. Nusantara itu artinya pulau-pulau, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Borneo, Filipina, Selatan Tai itu termasuk dalam semenanjung ini. Jadi dipertuturkan ini 300 juta penutur. Itu tadi kita saksikan bagaimana penuturan dari Profesor Abdul Muati tentang bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada hanya bahasa Melayu, dan beliau mengaitkannya dengan bahasa itu dengan etnik, dengan ras gitu ya. Itu sangat Malaysiawi, karena di awal videonya juga kalau kita tonton video panjangnya, beliau juga menjelaskan apa yang disebut Melayu, apa itu terkait dengan sampai tes DNA sekarang, suatu konsep yang sangat asing bagi kita ya. Dan beliau ini adalah seorang profesor ilmu komunikasi ya, dan sebagaimana statusnya sebagai profesor, kita lihat dari penuturan beliau memang sangat mumpuni. Itu bukanlah gelar kosong sebagai profesor. Kita lihat bagaimana beliau sangat paham sejarah bagaimana bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional kita. Dan memang benar seperti beliau tuturkan bahwa itu asalnya dari bahasa Melayu, tapi tidak dituturkan karena orang lain, ya siapa juga yang mau nanti kan bahasa Jawa yang lebih besar gitu, disuruh berbahasa Melayu gitu. Jadi, dan itu pula lah kenapa dulu kita menyebut bangsa kita bangsa Indonesia. Alasan yang sama seperti kenapa kita tidak menyebut bahasa Indonesia di awalnya itu adalah bahasa Melayu. Karena apa? Karena siapa yang sudi disebut Melayu oleh Jawa yang peradabannya sudah demikian besar umpamanya. Ya, di zaman abad ke-8 mereka sudah mendirikan Borobudur, sudah membuat Prambanan, ya sudah menguasai ini, tiba-tiba mereka dikecilkan menjadi Melayu. Dan tentu saja nih mereka tidak bersedia. Jangankan suku sebesar Jawa, kami pun orang Gayo yang cuma 500.000 jumlahnya saat ini yang nggak sudi juga disebut Melayu gitu. Karena kami punya budaya sendiri, punya tata sosial sendiri gitu ya. Enggak yuk. Tapi itulah cerdasnya dulu pendiri bangsa kita. Mereka bagaimana mengumpulkan suku-suku yang berbeda ini dengan ego kesukuan masing-masing gitu, menjadikannya sebuah bangsa yang baru, yaitu bangsa Indonesia. Dan semua suku-suku yang bermacam-macam ini menjadi komponen penyusunnya. Budaya Indonesia aslinya nggak ada. Budaya Indonesia itu apa? Yaitu budaya Gayo, budaya Jawa, budaya yang lain-lain. Itulah sebagai bangsa. Dan ini menjadi presiden karena belum pernah ada sebelumnya. Artinya memang ada bangsa lain yang dibentuk dari bangsa-bangsa berbeda, tapi mereka datang ke tempat baru dan menguasai tempat itu, mendiskriminasi penduduk asli, dan menamakan diri mereka bangsa yang baru itu. Kita tidak. Penduduk asli tetap bisa menjalankan budayanya, tetap berbicara dengan bahasa
daerahnya, tapi kita membuat satu wadah yang baru bernama Indonesia untuk semua itu menjadi satu identitas baru sebagai bangsa. Dan hasilnya seperti sekarang, seperti saya sebut di video sebelumnya. Bagi kita, identitas utama kita itu adalah orang Indonesia, gitu ya. Saya orang Indonesia, bersuku Gayo, saya orang Indonesia bersuku Jawa gitu ya. Di situ benang merah kita. Ketika kita ketemu dengan saudara sebangsa di luar negeri, chemistry itu langsung ketemu gitu. Kita ketemu orang Tionghoa di Australia umpamanya, Indonesia, kita langsung merasa lebih dekat, meskipun secara ras kita mungkin lebih dekat dengan Melayu dari Malaysia, secara DNA. Itulah kita, Indonesia. Nah, jadi memang profesor ini sangat kita lihat mumpuni, cerdas, secara akademis luar biasa. Tapi sekali lagi, beliau sangat khas Malaysiawi. Kenapa Malaysiawi? Orang Malaysia ini seperti kita lihat, mulai dari yang komentator, yang kelas kerucu-kerucunya di video saya, yang gorila-gorila gitu kan, hidung jambu, bangsa babu, taunya ini. Kemudian sampai yang agak cerdas kemarin seperti terbang 05. Bahkan sampai ke profesor ini pun mereka memiliki satu kesamaan. Mereka tidak revolusioner. Mereka tunduk saja sama kategori-kategori yang dibuat penjajahnya. Contohnya seperti Awang kemarin, dia nanyakan, apa haknya membuat Sumpah Pemuda katanya, mendirikan bangsa Indonesia. Padahal di sana sudah ada sebelumnya raja-raja yang punya sistem sendiri, punya daulat sendiri. Itu khas pemikiran orang terjajah kan. Khas pemikiran orang terjajah. Beda dengan kita revolusioner, kita bongkar itu semua, kita buat definisi baru, dan kita buat bangsa baru, itulah Indonesia. Sama seperti profesor tadi. Beliau, benar semua yang dikatakan objektif, tapi beliau terjebak memberhalakan kategori yang dibuat oleh para penjajahnya, bahwa bahasa itu terkait etnis, bahasa itu terkait dengan ya segala macam seperti yang beliau jelaskan tadi, tidak mau keluar membuat kategori baru. Itu yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita. Kita keluar membuat kategori yang baru, gitu kan. Membuat bahasa yang baru, bahasa Indonesia. Dan benarkah bahasa Indonesia yang kita pakai ini adalah bahasa Melayu seperti yang diambil dari Riau dulu? Juga tidak ternyata. Kita merombak bahasa Melayu itu, menjadikannya modern, membuat tata bahasanya, membuat gramernya, dan membuat bahasa yang dulu hanya bahasa pasaran ini, dituturkan sehari-hari ini, menjadi bahasa yang ilmiah, alias saintifik, yang bisa digunakan untuk pelajaran sains. Ya, kalau kita baca di Max Havelaar, dari Multatuli, dikatakan waktu itu bagaimana bahasa Melayu ini kita gunakan dengan orang-orang tidak ada satupun buku dalam bahasa Latin ya, dalam huruf Latin yang ditulis dalam bahasa Melayu pada saat itu. Ya, itulah yang kemudian dirombak, dibuat strukturnya. Awalnya memang oleh Belanda, Van Ophuijsen, dan kemudian disambung oleh ahli-ahli bahasa kita. Dan ketika kemudian Indonesia merdeka, bahasa Melayu yang tadinya adalah bahasa pasaran itu disiapkan oleh para ahli bahasa kita itu menjadi bahasa yang bisa digunakan untuk membahas sains seperti bahasa-bahasa modern lainnya. Disitulah kita kemudian mengenal istilah di dalam matematika, biasanya turunan, irisan, ya kan, himpunan, satuan, apalagi sebut akar. Itu nggak ada yang seperti itu di dalam bahasa Melayu di Johor yang diucapkan di Jambi dulu yang disebut Profesor Abdul Muati. Itu nggak ada. Begitu juga di dalam biologi, akar serabut, akar tunggang, kulit ari, kulit jangat. Itu adalah istilah-istilah yang dimasukkan oleh lembaga bahasa kita
ke dalam bahasa yang tadinya bernama bahasa Melayu yang kita jadikan bahasa Indonesia. Supaya itu bisa menjadi bahasa yang modern. Kitalah yang memodernisasi bahasa itu. Ya. Kemudian juga di dalam fisika ada istilah gaya, ya. Kemudian ada istilah apa lagi? Gaya tekan, gaya tarik, momen, ya semacam itu gitu. Jadi semacam itu. Ada banyak sekali istilah-istilah fisika, dan kemudian biologi dan juga kimia, ada larutan, ada campuran namanya. Itu pengkategorian seperti itu kan nggak ada di bahasa Melayu yang sebelumnya eh, kita pakai materinya sebagai bahasa Indonesia. Kalau akarnya bahasa ini bahasa Melayu, betul. Tapi kita yang modernisasi bahasa ini, kita yang membuat kategori-kategori baru, istilah-istilah baru yang bahkan tidak dikenal lagi oleh penutur bahasa Melayu sebelumnya. Ya terbukti umpamanya istilah-istilah kita itu tidak akan dipahami oleh orang di Malaysia karena kita yang membuatnya. Jadi di sini kita lihat bahwa Profesor Abdul Muaidi, ya, beliau ini tetap terjebak dalam berhala definisinya yang dibuat oleh penjajahnya, gitu ya, tidak keluar. Padahal kita ketahui di negeri penjajahnya sendiri sejak Perang Dunia Kedua selesai, mereka sendiri mempertanyakan apa namanya kategori-kategori lama yang sudah seperti definisi-definisi lama yang sudah seperti berhala itu. Itulah muncul gerakan postmodernisme, ya kan, mempertanyakan objektivitas yang sudah seperti berhala, ya pokoknya kalau kategori seperti itu ya seperti itulah kebenaran, kategorinya seperti kata profesor tadi, itulah kebenaran. Mereka menantang itu gitu, dan muncullah filsuf seperti Jacques Derrida, ya, dengan apa namanya rekonstruksi, ada ya kemudian Foucault, Lacan, itu kan mereka itu yang menggugat kategori-kategori yang lama, yang dibuat, yang diperlakukan selalu berhala, seolah-olah itulah realita dan nggak boleh lagi bergeser dari situ. Seperti yang disampaikan Profesor Suaidi tadi. Bagaimana beliau ke Amerika, ke Inggris, ke Australia, orang menyebutnya bahasa Inggris, di Amerika orang menyebutnya bahasa Inggris juga gitu, nggak ada bahasa Amerika. Itu bahasa yang sama dari Inggris, nggak banyak perubahannya ketika masuk ke Amerika. Bahasa yang dibawa dari Inggris ke Australia tidak banyak berubah ketika dipakai di Australia. Sementara bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu, itu kita rombak total supaya bahasa itu lebih modern, bisa digunakan untuk pelajaran ilmiah. Karena itulah kemudian terbukti, kita lihat kan, di mana-mana penutur asing, mereka lebih memilih untuk mempelajari bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia. Di Jepang, awalnya sebelum Perang Dunia Kedua, itu mereka diajarkan universitas-universitas di sana adalah bahasa Melayu. Tapi kemudian itu dibuang semua, digantikan dengan bahasa Indonesia. Di Korea nggak usah cerita lagi. Hampir nggak ada orang yang mau belajar bahasa Melayu. Mereka menggunakan bahasa Indonesia. Kalau itu dua bahasa yang sama, ya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, mereka nggak akan masalah, belajar aja mereka belajar bahasa Malaysia, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Malaysia. Tapi kan tidak. Bandingkan dengan bahasa Inggris, ya. Kita bisa belajar di IALF, Malaysia. Itu Australia, ya kan? Atau British Council, itu Inggris. Itu nggak ada bedanya, gitu. Paling beda di aksen, sedikit, tapi kemampuan Anda berbahasa Inggris yang belajar di IALF, belajar di British Council, atau di LIA, Lembaga Indonesia Amerika, itu nggak jauh bedanya. Di dunia kerja, ketika Anda lulusan dari IALF, lulusan dari British Council, atau 3 negara penutur bahasa Inggris itu, level bahasa Inggris Anda kurang lebih sama. Ketika diuji dengan materi yang sama, dengan alat uji yang sama, kurang lebih hasilnya juga sama. Anda dengan belajar bahasa Inggris versi Australia, versi Amerika, dan versi British itu sedikit-sedikit lah.
Tidak akan sama. Begitu juga bahasa Perancis. Anda belajar bahasa Perancis Belgia, apakah itu bahasa Perancis di Swiss, bahasa Perancis di Kanada, ketika diuji dengan standar bahasa Perancis, hasilnya nggak akan jauh beda. Tapi bayangkan, Anda belajar bahasa Malaysia, diuji dengan ujian bahasa Indonesia. Apa nggak amburadul? Ya kan? Jadi begitu. Eh, jadi saya lebih melihat apa yang dikatakan oleh profesor ini bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada, itu adalah propaganda. Propaganda khas Malaysia, karena mereka ingin menarik kita, bangsa Indonesia ini, menjadi Melayu sebagai propaganda. Mereka memperkuat diri mereka sendiri, bukan untuk kita. Kenapa diri mereka sendiri? Karena merekalah negara yang cari penyakit sendiri, membuat konstitusi yang memisahkan hak warganya berdasarkan ras. Gitu. Udah begitu, mereka berbenturan dengan India dan Cina pula yang dilawan. Dua peradaban tertua di Asia ini, India sejak zaman dari Arya itu, yang sampai sekarang bahasanya masih mempengaruhi bahasa-bahasa di Eropa sana, Indo-Eropa namanya ya mereka saling berbagi itu. Dan Cina itu peradaban yang lebih tua daripada Mesir kuno, yang sampai sekarang masih berlanjut. Itu yang mereka lawan. Orang Cina di India itu dibilang bangsa Cina, jelas dia bangsanya ada. Bangsa Cina gitu. Nah, orang India disebut itu, orang India jelas, mereka akarnya ada di sana. Nah, mereka ini Melayu apa coba? Kalau bukan kita yang mau ditarik untuk mendukung mereka sebagai Melayu. Mana mereka Melayu? Nggak ada kan? Dan juga kalau kita bicara peradaban Melayu, oke Melaka mungkin mereka sempat besar. Tapi sebelumnya mana ada di Malaysia itu pusat peradaban Melayu itu? Semuanya kalau nggak di Sumatera ya di Kalimantan gitu kan. Orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Itu siapa? Orang Aceh. Tengku Syahkuala. Yang namanya kami ambil menjadi nama universitas tempat saya kuliah dulu, Universitas Syahkuala. Beliau yang pertama kali menerjemahkan bahasa Melayu. Malaysia nggak ada. Nah, gara-gara cari penyakit sendiri, sekarang mereka ini jadi seperti kebingungan sendiri gitu. Mereka sangat membenci Jawa, tapi Jawa dimelayukan juga gitu ya, seperti kita lihat ini. Nah, Jawa itu kita kira Melayu. Jawa itu Melayu. Jawa itu dikira Melayu. Bugis itu Melayu. Banjar juga disebut Melayu. Minangkabau memang Melayu. Aceh pun Melayu. Bugis jadi Melayu, Banjar jadi Melayu, Aceh jadi Melayu. Mereka menolak konsep Indonesia itu, yang membuat suku-suku di sini setara dengan satu wadah Indonesia. Tapi mereka sendiri akhirnya kebingungan. Aceh ditarik dimelayukan, artinya Aceh dimelayukan apa? Hilang keacehannya. Jawa dimelayukan, hilang kejawaannya. Gitu. Kita kan enggak Indonesia ini. Jadi mereka ini benar-benar bingung dengan konsep mereka sendiri, dan itu karena tidak mau keluar dari kategori-kategori yang dibuat oleh penjajahnya. Dan ini menjadi lucu, pernyataan dari Profesor Ahmad Muaidi yang sama, bahwa dia katakan, ini orang yang mempunyai jiwa yang merdeka, walaupun negara terjajah. Tapi yang jadi kacau kalau negara, macam negara kita sudah bebas merdeka, 1957, merdeka sudah. Tetapi pemikiran masih lagi terjajah. Masih lagi menganggap orang barat lah segala-galanya. Itulah kiblat yang harus kita ikut. Nah, itu bahaya. Dan kita lihat kan, barusan Profesor Abdul Muaidi Ahmad sendiri yang mengatakan, ya, saya pergi Amerika, mereka cakap tuh bahasa Inggris. Tak ada yang bilang bahasa Amerika. Siapa Australia tuh cakap Inggris. Tak ada bilang orang Asia. Di sini dia katakan, kita jangan terjebak dalam kategori-kategori yang dibuat oleh orang putih. Jangan menganggap itu barat kiblat. Akhirnya jadi rancu sendiri. Itulah akibat orang-orang yang takut mengambil resiko, takut keluar dari zona nyamannya,
lebih memilih pohon okulasi pada membongkar akar pohon yang lama dan menanam biji sehingga tumbuh kuat dengan sabar. Ya, oke. Kali ini dulu video dari saya, tapi saya akan lanjutkan. Apakah dunia setuju dengan pernyataan dari orang Malaysia bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada dan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu? Tunggu video saya berikutnya. Demikian dulu video kali ini dari saya. Tetap semangat, tetap rawat pohon keindonesiaan kita, jangan biarkan bangsa kita dihina. Tunjukkan bukti bahwa kita akan bisa besar dengan merawat pohon-pohon kita. Dan sekali lagi, kalau berkomentar di sini, jangan gunakan narasi-narasi rasis, karena itu adalah sesuatu yang sangat Malaysiawi dan menjadi hak prerogatif mereka untuk menjadi rasis. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.